Masih bersama kami di Presisi Siang. Polri melalui Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri mengungkap kasus dugaan korupsi pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI. Kasus ini terkait pemberian pembiayaan kepada PT DST dan PT MIF pada periode tahun 2012 hingga 2016. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri mengungkap kasus dugaan korupsi pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI. Penanganan kasus ini diumumkan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Dirtindak Kortas Tipikor Polri, Brigjen Pol Totok Suharyanto. Penyidikan kasus ini dimulai sejak 22 Januari 2025 berdasarkan laporan polisi. Dalam perkara ini, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari 5 pejabat LPI dan 1 pihak swasta. Penyidik telah menetapkan 6 tersangka. Untuk LPA2, kita telah menetapkan 5 tersangka. Tersangka yang pertama, FH, selaku Relationship Manager Divisi Pembiayaan UKM LPI tahun 2011-2018. 2. Tersangka NH selaku Kepala Departemen Pembiayaan UKM LPI tahun 2012-2018. 3. Tersangka DSD selaku Kepala Divisi Pembiayaan. 4. Tersangka IS selaku Direktur Pelaksana 3 LPEI tahun 2013-2016. 5. Tersangka AS selaku Direktur Pelaksana 4 LPEI. Kelima tersangka dari LPEI. Dan LPA nomor 3 untuk tersangka 1 inisial DM selaku Direktur Utama PT MIF tahun 2014-2022. Penyidik menemukan modus upaya menutupi kredit macet melalui skema plafonering dan inovasi. Dokumen end user diduga fiktif dan dana kredit digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai kerugian mencapai 43 juta dolar AS. Polri juga telah melakukan penyitaan dan pemblokiran terhadap 27 aset milik para tersangka. LPI pada tahun 2012 sampai dengan 2014 telah memberikan pembiayaan kepada PT DST senilai 45 miliar dan 4.125.000 USD. Dalam proses pembiayaan, fakta terjadi penyimpangan sehingga seharusnya pembiayaan tidak dapat diberikan kepada PT DST senilai 45 miliar dan 4.125 USD. Pada akhirnya berakibat pada kredit macet call 5 senilai 9 juta USD. Dalam rangka mensiasati kredit macet, pihak LPI diduga melakukan upaya plafonering pembiayaan untuk window dressing di akhir tahun 2014 melalui skema novasi dari PT DST ke PT MIF. Berdasarkan skema novasi tahun 2014 sampai 2016, LPI telah memberikan pembiayaan kepada PT MIF senilai 47.500.000 USD melalui 3 kredit model kerja ekspor selama 3 tahap. Polri menegaskan penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dan transparan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah, serta terus mengembangkan perkara dan menelusuri aset untuk pemulihan kerugian keuangan negara sebagai komitmen pemberantasan korupsi. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Andi Putra, Polri TV. Sementara itu, Polri melalui Kortas Tipikor Barreskrim Polri mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun anggaran 2020.
Pengungkapan ini berlangsung pada Rabu 31 Desember 2025. Kortas Tipikor Bareskrim Polri mengungkap dugaan korupsi pengadaan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Korupsi terjadi melalui pemufakatan sebelum lelang dan praktik post bidding. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni 2 pejabat Kementerian ESDM dan 1 pihak swasta. Tahun 2020, Kementerian ESDM RI melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) melakukan pengadaan lelang untuk pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS wilayah tengah tahun 2020 sebanyak 6.835 unit yang tersebar di 7 provinsi dengan anggaran 108.997.596.000. Setidak-tidaknya pada tahun 2020 sebelum pelaksanaan lelang, sebelum pelaksanaan lelang, tersangka AS selaku Inspektorat Jenderal Kementerian SDM RI telah melakukan pemufakatan melalui saudara S dengan tersangka L selaku calon penyedia dari PT Land Industri untuk memenangkan PT Land Industri dalam lelang PJUTS wilayah tengah 2020 dengan 2 cara. Cara yang pertama, tersangka L meminta kepada saudara S untuk dilakukannya perubahan atas spesifikasi dan perubahan paket PJUTS yang sebelumnya terdiri dari 15 paket kecil digabung menjadi 5 paket yang berisikan 3 paket besar dan 2 paket menengah bernilai 100 miliar ke atas agar PT Land Industri bisa mengikuti lelang. Dalam pelaksanaannya, pengadaan PJUTS diketahui disubkontrakan tanpa izin, mengakibatkan sejumlah unit tidak terpasang dan tidak sesuai dengan spesifikasi. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan lebih dari 19,5 miliar rupiah. Dan hingga saat ini Polri telah memeriksa 56 saksi dan 3 ahli, melakukan penggeledahan di 2 lokasi, serta memblokir 31 aset tanah milik salah satu tersangka. Beberapa tindakan penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 56 saksi, 3 ahli, termasuk telah melakukan penggeledahan di 2 lokasi. Kantor Direktorat EBTK Kementerian ESDM RI, Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM RI, dan telah melakukan tindakan blokir terhadap 31 aset tidak bergerak berupa tanah seluas 38.697 meter persegi yang berada di wilayah Bandung, Sumedang milik tersangka L. Selain itu, saat ini masih dalam proses untuk aset recovery untuk aset yang lain sedang berproses yang dilakukan oleh penyidik. Polri menegaskan akan terus mengawal proses penegakan hukum kasus korupsi PJUTS Kementerian ESDM ini hingga tuntas, termasuk menelusuri aliran dana dan mengamankan aset, sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan korupsi dan upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Di informasi lainnya pemirsa, Polres Madiun Kota Polda Jawa Timur meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri di Desa Rejosari Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun pada Senin siang 29 Desember 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi. Mohon izin dengan kami Bribda Mahardika Romo Briangiri, anggota Siumas Polres Madiun Kota. Hari ini telah dilaksanakan groundbreaking SPPG Polri di Desa Rejosari, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, yang turut dihadiri oleh Bapak Kapolres Madiun Kota beserta dengan PJU dan juga Bapak Bupati Madiun beserta dengan wakil. Situasi dan kondisi aman kondusif. Peresmian ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto menegaskan bahwa SPPG Polri di Desa Rejosari menjadi SPPG keempat di bawah naungan Polres Madiun Kota dan akan melayani 3.184 penerimaan manfaat, khususnya anak-anak usia sekolah.
SPPG ini dibangun selama 2 bulan dan akan mulai beroperasi pada awal Januari 2026 bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Madiun dan perguruan Setiahati Trate. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan pentingnya profesionalisme petugas SPPG serta menjaga mutu dan kehigienisan makanan sesuai SOP Badan Gizi Nasional. Sementara itu di Kabupaten Madiun saat ini terdapat 40 SPPG dengan 30 diantaranya telah beroperasi melayani program makan bergizi gratis. Dari tim Humas Polres Madiun Kota Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, Sidokes Polres Kendal Polda Jawa Tengah melaksanakan pengamanan operasional medik dalam rangka Operasi Lilin Candi 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pengamanan perayaan Natal 2025 dan persiapan Tahun Baru 2026 di wilayah hukum Polres Kendal. Selamat siang pemirsa, hari ini Sidokes Polres Kendal melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada anggota pos pengamanan pelayanan perayaan Natal 2025 dan juga Tahun Baru 2026 di Gereja Santo Antonius Padua Kendal. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan fisik dan juga kesehatan personil yang bertugas. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pengecekan tekanan darah, suhu tubuh, kondisi umum kesehatan, serta pemberian vitamin dan juga obat-obatan ringan sesuai dengan kebutuhan personil. Melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan ini diharapkan anggota pengamanan dapat melaksanakan tugas secara optimal sehingga situasi Kamtipmas di wilayah hukum Polres Kendal tetap aman dan kondusif. Pengamanan mudik dilaksanakan di sejumlah pos, diantaranya adalah pos pengamanan Gereja St. Antonius Padua Kendal, Gereja St. Martinus Weleri, serta pos pelayanan Res Area 389B Wungorejo dan Res Area 391 Arowo Brampton. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasidokes Polres Kendal Ibda Eka Bayu Wicaksana bersama dengan tim Subsatgas Dokes. Fokus pemeriksaan meliputi kondisi kesehatan personel, pengamanan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat, serta pengecekan kesiapan obat-obatan di setiap pos. Ibda Eka Bayu menyampaikan pengamanan operasional mudik bertujuan untuk memastikan personel tetap sehat dan siap bertugas, sekaligus memberikan pelayanan medis kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh personel dalam kondisi yang sehat, sementara warga dengan keluhan ringan telah mendapat penanganan medis. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. Dari Humas Polres Kendal, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.